Selamat siang mahasiswa semuanya. Uh, Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah komunikasi dan presentasi bahasa dengan topik cara menjawab pertanyaan dalam presentasi ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 setelah kita melakukan ujian MIT ya. Mudah-mudahan rekan semuanya masih diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk bekerja ya. Oke, kita akan mencoba membahas topik kita kali ini, cara menjawab pertanyaan dalam presentasi ya. Seringkali sesi tanya jawab ini merupakan sesi yang cukup menakutkan bagi beberapa presenter. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dan kita akan mencoba mempelajari bagaimana tips dan triksnya untuk menjawab pertanyaan dalam proses presentasi. Ingat ya, sesi tanya jawab ini merupakan suatu proses yang biasa saja harus kita lewati, tidak ada hal yang menakutkan karena kalau kita pikir ini hal yang menakutkan itu salah karena proses selanjutnya masih ada ya. Jadi tenang saja, relax saja kita dalam presentasi dan anggaplah nanti sesi tanya jawab ini merupakan sesi untuk menggali keilmuan kita ya. Baik, kita masuk kepada topiknya. Ya, sebelum kita masuk kepada tekniknya, kita masuk dulu kepada apa manfaat sesi tanya jawab. Nah, nih. Jadi manfaat sesi tanya jawab ini ada 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah menunjukkan keahlian dalam bidang. Maksudnya apa ini? Menunjukkan keahlian dalam bidang itu artinya apa? Kita sedang menunjukkan keilmuan ataupun skill yang kita miliki selama kita belajar. Jadi nanti kita proses seminar, proposal kah atau kompre kah, nanti dengan adanya sesi tanya jawab ini kita akan diuji seberapa dalam ilmu kita, seberapa banyak keahlian yang sudah kita dapati. Ilmu-ilmu apa saja yang sudah kita pahami ya, gitu sebenarnya. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab ini akan membantu kita menggali informasi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi ini hal yang biasa saja, tidak ada yang masalah karena semua topik pertanyaan ini sudah kita lewati dengan baik. Yang perlu itu kita belajar untuk membaca, memahami. Kita akan mengulang-ulang kembali karena yang ditanya itu tentang keahlian kita ya. Apa yang kita kuasai selama proses kita belajar. Jadi sesi tanya jawab ini akan membantu kita menunjukkan keahlian kita memang sesuai dengan apa yang kita tulis dan sesuai dengan apa yang kita tampilkan ke hadapan audiens kita. Yang kedua itu membentuk suatu hubungan interaksi dengan audiens. Betul sekali. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab itu seperti kita berkomunikasi, kita menyampaikan informasi kepada audiens tentang apa yang kita maksud dengan keilmuan kita, apa yang kita maksud dengan keterampilan kita. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab ini kita mencoba berdiskusi, berkomunikasi sebenarnya terhadap topik yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi tanya jawab itu merupakan saran, kritik ya, hal yang biasa saja kepada kemampuan yang kita punya ya. Jadi hal yang biasa saja, tidak perlu pula kita merasa ketika pertanyaan itu sulit terus kita merasa audiens kita itu marah kepada kita. Bukan seperti itu. Mereka mencoba berkomunikasi sama kita, kita pun mencoba untuk berinteraksi sama mereka. Jadi dengan adanya suatu interaksi yang baik, maka nanti topik yang kita sampaikan ya itu akan lancar, dia akan dipahami oleh audiens kita dengan baik. Nah, jadi kalau kita mengharapkan tidak ada sesi tanya jawab itu salah juga. Berarti topik yang kita sampaikan itu bisa saja tidak menarik atau orang tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi sesi tanya jawab itu sangat penting untuk membangun sisi dari hubungan antara audiens dengan presenter ya. Yang ketiga, membantu mengukur pemahaman audiens. Betul sekali. Nah, seperti saya bilang tadi, gagallah presentasi kita kalau seandainya audiens kita itu tidak bertanya.
Nah, itu sungguh agak merugi kita rasanya kalau audiens kita itu tidak memberikan pertanyaan kepada kita, apalagi tidak memberikan respon kepada kita. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu bisa saja tidak ada gunanya atau mereka memang tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab ini kita bisa tahu apa sih yang dipahami oleh audiens kita itu, seberapa dalam penyampaian materi kita itu dipahami oleh audiens kita. Jadi dengan mendengarkan level-level pertanyaan yang disampaikan oleh audiens kepada kita, kita dapat mengetahui ini topik-topik yang menarik, ataupun inilah sisi-sisi yang menarik yang ditanyakan oleh audiens kita kepada kita terhadap topik yang kita sampaikan. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab oleh audiens tadi, kita tahu bahwasanya audiens kita itu memang sungguh sangat menyukai terhadap apa yang kita sampaikan ya. Nah, jadi jangan mentang nanti ada banyak orang tanya jawab itu seolah kita merasa topik kita lemah atau rendah, bukan seperti itu ya. Nah, semakin banyak orang bertanya jawab melakukan pertanyaan kepada kita, berarti topik kita itu sungguh menarik untuk diulas lebih dalam lagi ya. Nah, itu intinya ataupun itu rahasianya ya. Selanjutnya memberikan umpan balik untuk perbaikan diri di masa mendatang ini. Jadi dengan adanya sesi tanya jawab, ada mungkin kritikan, ada saran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang kita dapatkan, ada pertanyaan yang menyerang mungkin kita dapatkan, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita pahami sedikit pun ataupun di luar dari topik kita, maka kita mampu untuk memberikan umpan balik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Cara mengatasinya inilah yang akan menjadi pengalaman bagi kita untuk di masa mendatang. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, kita tidak perlu cemas atau ragu. Yang penting anggaplah ini sebagai suatu pelajaran yang terbaik dan kita perbaiki di masa mendatang ya. Jadi suatu sesi tanya jawab ini ataupun bertanya atau menjawab dalam proses presentasi itu nanti akan membantu kita lebih matang dalam bertindak ya. Kita akan mampu bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita pikir dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita tidak menyangka ya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang bisa saja di luar bidang kita, bisa saja yang tidak kita pikirkan itu yang ditanya. Hal itu hal yang biasa. Itulah sebabnya kita banyak membaca, memperluas cakrawala kita, menambah keilmuan kita, apakah melalui menonton atau membaca ataupun membrowsing informasi di internet, silahkan saja, karena dalam proses sesi tanya jawab nanti kita tidak akan bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Itu sungguh akan susah kalau kita merasa saya sudah tahu semua jawaban yang akan ditanyakan itu suatu kesalahan yang fatal ya kalau kita berpikir seperti itu. Oke, kita masuk kepada teorinya. Bagaimana sih cara menjawabnya? Kita masuk dulu kepada persiapan. Bagaimana sih persiapan kita untuk menghadapi sesi tanya jawab? Oke. Yang pertama itulah kita melakukan antisipasi namanya. Antisipasi pertanyaan yang muncul itu apa? Kita persiapkan kira-kira jawaban yang akan ditanyakan nanti terhadap topik ataupun materi ataupun proposal yang kita sampaikan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita persiapkan sumber kita persiapkan, misalnya kalau kita punya buku yang e-book, kita siapkan halaman di mana, tahu kita letaknya nanti gitu ya. Kalau kita punya hard copy, kita bawalah itu ya. Kalau kita punya kutipan-kutipan, kita tahu siapa yang memberikan kutipan gitu ya. Kalau seandainya informasinya ada pada jurnal, mana jurnalnya. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Jadi dalam proses proposal kita ataupun bahan kita akan memikirkan nanti pada paragraf manakah gitu ya, pada poin-poin manakah nanti orang akan kira-kira bertanya. Dan kalau seandainya mereka bertanya,
Apa jawaban kita kira-kira, dan itu yang perlu kita siapkan ya. Itulah namanya antisipasi. Jadi kita mempersiapkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Itu bisa saja melalui jurnal, buku, majalah, ataupun koran, ataupun sumber lainnya terhadap terhadap pertanyaan yang muncul atau diberikan kepada kita. Selanjutnya, yang kedua itu, jangan berpikir si tanya jawab itu adalah bagian terakhir. Sama seperti saya bilang tadi. Jadi ketika kita melakukan proses sesi tanya jawab, ingat itu merupakan suatu alur dari proses presentasi. Akan ada lagi yang terakhir, yaitu penutupan. Pada penutupan inilah sebenarnya inti dari apa yang kita sampaikan itu. Bisa saja kita diterima, bisa saja kita ditolak, atau kita disuruh ulang kembali, ada perbaikan sebagainya. Inilah intinya, bukan pada sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab itu adalah proses. Bagaimana cara kita mempertahankan, menyampaikan, mempertahankan, dan menyimpulkan apa yang kita punya, topik yang kita punya. Jadi janganlah kita pikir nanti gagal kita di kita jawab, apakah nanti gagal juga kita dinilai, belum tentu. Bisa saja ada perbaikan gitu ya. Mungkin perbaikannya kecil atau besar sebagainya, itu yang penting. Tapi ingatlah kita selalu perlu belajar ya, walaupun nanti hasilnya dalam sesi tanya jawab ini bisa saja positif atau negatif, atau minimum atau maksimum, itu tergantung dari usaha kita dan juga Tuhan kita nanti ya. Oke. Selanjutnya, tentukan jumlah pertanyaannya. Ini penting. Jadi ketika kita nanti sebelum melakukan proses sesi tanya jawab, kita tentukan dulu ya, kita pastikan dulu nanti dalam pertanyaan itu kalau audiens itu berapa kali dia bertanya, apakah 3 kali atau 3 pertanyaan, atau satu orang untuk 3 pertanyaan bolehkah, atau satu orang 1 pertanyaan, yang mana? Itu yang perlu kita tentukan dari awal. Kalau seandainya kita hanya menerima 3 pertanyaan dan satu orang itu sudah memberikan 3 pertanyaan, berarti sudah selesai semuanya. Gitu ya. Bisa saja juga nanti 1 pertanyaan itu disampaikan 1 orang, boleh juga ya. Yang mana sih yang kita tetapkan untuk itu? Jadi batasi atau tentukan jumlah pertanyaan. Jangan nanti kita terima semua, tidak. Waktu itu kita habis juga, karena kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari dosen kita ya. Jadi jangan terlalu banyak melayani audiens. Biasanya pertanyaan itu kalau 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 pertanyaan, dan itu 1 pertanyaan diwakili oleh 1 orang. Bukan 1 orang memberikan 3 pertanyaan, kalau sudah 3 berarti 9. Bukan seperti itu. Jadi 1 pertanyaan itu oleh 1 orang, itu dia standarnya seperti itu. Kalau sudah ada 1 orang mengambil 2 pertanyaan, maka hanya perlu 2 orang lagi ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi batasilah jumlah pertanyaan yang diberikan audiens kepada kita. Yang keempat, jangan menyampaikan apa ada pertanyaan. Ini teknik yang salah juga ya. Ketika kita selesai presentasi, ini biasanya kerja moderator lah ya. Apakah ada pertanyaan? Bukan seperti itu caranya ya. Jadi yang kita sampaikan itu adalah silakan bertanya terhadap topik ini sampaikan ya. Jadi silahkan bertanya, jangan apa ada pertanyaan. Kalau apa ada pertanyaan ya kira-kira nanti orang akan malas bertanya ya. Kalau malas bertanya berarti topik kita menarik ya. Nanti anggapan orang akan negatif kepada terhadap topik kita sampaikan ya. Jadi gitu caranya. Silahkan bertanya gitu ya. Silahkan bertanya terhadap topik yang disampaikan, atau silahkan bertanya kepada materi dengan judul apa gitu ya. Jadi gitu caranya kita meminta atensi audiens kita untuk melakukan proses sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya nanti ketika kita melakukan proses tanya jawab, jangan kita takut dengan pertanyaan. Jadi ketika pertanyaan diberikan oleh audiens, maka yang kita lakukan adalah ulangi pertanyaan audiens itu. Jadi ulangi pertanyaan audiens. Apa sih gunanya ulangi pertanyaan audiens ini?
supaya pertama kita dapat mengambil nafas. Itu penting dulu. Kita dapat mengambil nafas, kita dapat rileks sebentar, kita dapat tenang sebentar. Nah, jadi dengan memberikan mengulang pertanyaan audiens itu, kita akan dapat berlega sebentar, sekitar 1 menit atau 2 menit, dan selanjutnya nanti baru kita menjawab. Nah, jadi dengan kita mengulang itu kita bisa berpikir juga dan kita bisa menjawab setelah itu. Jadi jangan walaupun kita tahu dengan pertanyaannya itu, jangan kita langsung saja menjawab seolah kita pintar, bukan seperti itu. Itulah seninya kita melakukan proses tanya jawab. Jadi kita ulang nama orangnya atau pertanyaannya dan pertanyaannya, baru kita jawab. Jadi pertanyaan itu penting sekali kita ulang, karena kadang-kadang orang tuh bertanya apakah itu pertanyaan apa tidak. Kita ingin pastikan kembali bahwasanya yang dia tanyakan itu, yang kita tanyakan itu memang itu pertanyaannya. Kadang-kadang ada orang yang salah paham, atau bisa saja kita yang salah paham dalam menyimpulkan sebuah pertanyaan. Itu sebenarnya kita melakukan proses pengulangan pertanyaan audiens, ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita menjawab pertanyaan itu, berikanlah kerangka jawaban atau poin-poin. Ini penting. Jadi ketika kita menjawab sebuah pertanyaan dari audiens itu, berikanlah poin-poinnya, intinya. Jangan kita mengarang indah atau menjawab lepas entah apa-apa yang kita sampaikan. Jadi poinnya apa? 1, 2, 3. Nah, itu sih jawab. Atau apa utamanya apa, gitu ya. Jangan kita hanya berharap dengan satu kalimat semua selesai, jangan juga. Enggak seperti itu juga, ya. Kita harus memberikan jawaban yang jelas berdasarkan poin-poin, intinya apa, pertanyaan mereka itu apa. Nah, kalau misalnya mereka minta alasan, sebutkanlah 1, 2, 3, gitu ya. Kalau misalnya apa yang menarik dari proposalmu, sebutkanlah 1, 2, 3, seperti itu ya. Jadi ada poin-poin yang kita sampaikan terhadap materi yang kita sampaikan, ya. Yang selanjutnya, yang ke-7 ya, jawaban bersifat singkat, lugas, dan tepat. Artinya apa? Di dalam proses menjawab nanti, jangan terlalu bertele-tele kita menjawab. Jawablah sesuai apa yang ditanyakan oleh audiens kita. Jangan terlalu mengarang indah, jangan merambah dunia-dunia mana, karena semakin panjang kita berbicara, maka nanti itu akan membuat lubang baru bagi kita. Semua orang akan mendengarkan apa yang kita bilang. Semua orang akan merekam apa yang kita sampaikan atau kita nyatakan dalam proses tanya jawab kita. Bisa saja nanti penguji akan mempertanyakan kembali apa yang kita jawab itu. Nah, jadi jawablah berdasarkan bidang kita dan secara singkat, lugas, dan tepat sesuai dengan pertanyaan dan materi yang disampaikan, ya. Oke. Selanjutnya, untuk menghadapi sesi tanya jawab ini, ambillah pertanyaan secara bervariasi ataupun beragam. Artinya apa itu? Kalau nanti teman melihat ada orang yang bertanya, laki-laki semua, ada perempuan juga, maka kita variasikan. Ada satu perempuan, ada satu laki-laki, gitu ya. Kalau sebelah kiri sudah bertanya, nanti ambillah sebelah kanan. Artinya apa? Semua pihak itu dapat berkontribusi atas materi yang sedang kita sampaikan. Nah, itu intinya. Jadi semua orang itu berpikir atau merasa memang kita melayani mereka dengan baik. Kita memang memberikan informasi yang baik kepada mereka. Jadi jawablah pertanyaan itu berdasarkan pertanyaan yang bervariasi atau beragam yang dimunculkan oleh audiens kita, ya. Oke. Selanjutnya, inilah teknik pertama untuk melakukan proses tanya jawab. Teknik yang pertama itu kita dengarkan. Ini penting, ya. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan itu, dengarkan dulu. Jadi sambil mendengarkan itu kita boleh mencatat. Nah, catatlah pertanyaannya itu. Oke, dengarkan, catat, dan setelah itu berpikir sejenak kita terhadap pertanyaan yang disampaikan, ambil nafas, dan setelah itu jawab dengan tepat. Nah, gitu teknik yang pertama. Jadi dengarkan
Setelah itu tulis informasinya, tulis apakah nanti di kertas atau seperti apa. Setelah itu berpikirlah sejenak atas jawaban apa kira-kira jawaban yang disampaikan. Ambil nafas untuk posisi bahwasanya kita sudah siap sedia untuk menjawab, dan selanjutnya jawab dengan tepat ya. Itu cara yang pertama. Selanjutnya, kalau kita misalnya mendapatkan pertanyaan yang sulit, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu tentu saja kita harus ucapkan terima kasih. Ingat, apapun yang terjadi kepada pertanyaan kita, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada audiens kita, karena kritik dan saran itu hal yang biasa ya. Diucapkan terima kasih atas perhatian mereka memberikan pertanyaan kepada kita. Selanjutnya, kalau pertanyaan itu sulit, maka sampaikan kepada mereka, mohon maaf saya tidak tahu atas jawaban pertanyaan yang disampaikan. Tidak masalah kita jujur seperti itu ya, daripada kita sibuk melanglang buana bicara entah kemana-mana tapi kita tidak tahu jawabannya apa. Itu amalan akan membuat lubang-lubang baru terhadap topik yang kita sampaikan itu. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan yang sulit, maka ucapkanlah terima kasih terlebih dahulu dan sampaikan kepada mereka, saya belum bisa untuk menjawab pada kesempatan kali ini ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Mintalah data dari penanya tadi, apakah nomor handphonenya atau emailnya. Selanjutnya kita nanti sampaikan kepada mereka, kita akan mengirimkan jawabannya kalau saya sudah selesai ataupun memahami topik yang ditanya tersebut ya. Jadi mintalah nanti datanya, apakah email kah atau WhatsApp kah, silakan saja nanti sampaikan kepada audiens kita. Kita akan memberikan jawabannya sesegera mungkin melalui nomor ataupun email yang sudah diberikan kepada kita sebagai presenter ya. Dan cara yang kedua untuk menjawab pertanyaan sulit itu bisa juga nanti dengan meminta bantuan audiens ya. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan pertanyaan sulit, boleh-boleh saja audiens kita bantu ya. Nah, audiens kita ini kan bukan orang bodoh juga ya. Mereka kan sama dengan kita sebenarnya ya. Mereka tentu memiliki kemampuan juga. Maka kita itu berikan kesempatan kepada audiens. Apakah ada yang bisa membantu pertanyaan itu? Tidak. Kita lempar kepada audiens. Mana tahu ada audiens yang lebih ahli daripada kita, yang lebih matang berpikirnya daripada kita. Nanti itu yang akan memberikan jawaban kepada pertanyaan kita. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Yang penting itu kita bernegosiasi dan berkomunikasi terhadap semua pihak ya, yang memberikan kontribusi kepada proposal ataupun paper kita nanti. Jadi boleh-boleh saja audiens itu membantu menjawab terhadap pertanyaan yang diberikan oleh audiens itu sendiri ya. Tetapi orangnya harus beda ya. Kalau orang yang memberikan jawaban itu orang sama, berarti dia menyombongkan diri. Itu tidak boleh juga ya. Itu tidak bagus etikanya seperti itu. Namanya menguji-nguji dari ilmu dari seorang pemateri ya. Tidak boleh. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan yang berada di luar topik, maka hal yang sama kita lakukan, ucapkan terima kasih. Setelah itu sampaikan kepada penanya tersebut topik itu di luar bahasan ataupun di luar dari batasan yang sudah saya buat atau saya sampaikan. Oke, jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak tahu kita apa yang mereka tanya, mungkin baru saja kita mendengar, sampaikan, mohon maaf, saya rasa pertanyaan ini di luar dari topik ya, gitu ya. Saya akan memahaminya dulu, kalau nanti saya paham, saya akan sampaikan jawabannya melalui email ataupun WhatsApp dari bapak atau ibu ataupun kakak, seperti itulah kira-kira ya. Jadi seringkali orang tuh bertanya, kadang-kadang dia berpikir kita sudah tahu semuanya ya. Kadang-kadang kita sebagai pemateri itu ya kadang-kadang juga nggak tahu dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita saking rajinnya menulis, kita nggak tahu poin mana sebenarnya yang inti dari
apa yang kita sampaikan seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja kita menjawab bahwasanya mohon maaf Bapak, Ibu atau Kakak sebagainya, pertanyaannya di luar dari topik yang saya sampaikan. Mohon maaf nanti itu, dan ucapkan terima kasih kepada mereka atas waktu dan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ya. Selanjutnya, bagi penanya yang suka bercerita bukan bertanya, nih mohon ulangi penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Nih ada juga tipe penanya seperti ini. Sibuk dia menjelaskan kronologi, latar belakang. Kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang ingin dia tanyakan gitu ya. Habis pula waktu 2 menit, 3 menit, tidak tahu kita entah apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi cara seperti ini sama, walau kita motong misalnya ya, ucapkanlah terima kasih juga sama, ucapkan terima kasih, sampaikanlah kepada penanya tersebut, mohon maaf, bolehkah saya tahu apa pertanyaannya, agar seperti itu ya. Mintalah kepada audiens kita itu untuk bertanya ya, bukan bercerita. Jadi sampaikan kepada mereka apa sih sebenarnya yang ingin dia tanyakan, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, dia sibuk aja bercerita, menjelaskan kronologi, latar belakang, narasi yang panjang. Kadang-kadang dia berhenti sendiri lagi, entah itu pertanyaan kah atau sebuah klarifikasi kah atau apa, itu tidak jelas. Maka kita sebagai presenter, kita kita minta audiens itu untuk menanya ya, apa sebenarnya yang ingin dia tanyakan ya, walaupun dia berbelit-belit entah apa yang ditanyakan, kita tanya seperti itu, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan, gitu ya. Oke. Ini yang terakhir topik kita, untuk pertanyaan yang menyerang. Untuk pertanyaan yang menyerang, kadang-kadang memang buta ya. Mungkin dia lagi kesal kah, ada masalah kah, ke sebagainya. Ucapkan terima kasih, hal yang sama. Jadi ucapkan terima kasih dan sampaikanlah kepada penanya tersebut. Kita menjawab berdasarkan topik bahasan yang sudah dijelaskan tadi. Kalau dia sibuk saja membabi buta, sampaikan dengan bukti. Sampaikan dengan bahan kita. Kalau dia menanya di luar dari topik, sampaikan ya bahwasanya topik saya seperti ini, gitu ya. Topik bahasan saya ini, mohon maaf pertanyaannya di luar dari topik, kira seperti itulah ya. Jadi ketika dia bertanya hal-hal yang di luar mungkin dan lain-lain kita, kadang-kadang latar ya belakang yang mungkin jauh sekali, itu sebabnya kita harus paham terhadap apa yang disampaikan itu. Perbanyaklah kosakata, perbanyaklah riwayat kita untuk membaca atau memahami sebuah teks, apakah majalah atau TV, ataupun sumber-sumber informasi ataupun keilmuan lainnya. Jadi kita bisa menjawab ya. Jadi walaupun nanti kita mendatangkan sulit, bisa saja kita menjawab kalau kita sering membaca ya, atau kita memahami sumber-sumber informasi seperti itu ya. Selanjutnya, ketika nanti kita melakukan proses tanya jawab, sebutkan nama penanya, pertanyaan dan jawaban yang singkat dan tepat. Jadi sama tadi ya. Jadi ketika kita ingin menjawab, kita sebutkan namanya dulu, setelah itu pertanyaan yang ingin dia tanya, dan setelah itu jawaban yang singkat dan tepat. Nah, itu etikanya. Jadi jangan sampai lupa seperti itu. Nama orang itu artinya kita ingin menghargai mereka. Ada kemudahan yang diberikan kepada kita, itu untuk membuat harga diri kita dan harga diri mereka itu merasa tinggi ya. Akhirnya seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya itu harus diklarifikasi, apakah 1 atau 2. Bagaimana pertanyaannya itu? Apakah dia menggunakan apakah atau manakah gitu ya? Coba jelaskan, itu yang perlu kita ulang kembali.
apa sebenarnya yang ingin dia tanya untuk itu. Mana tahu ketika dia berbicara dengan kita menulis mungkin ada yang miss. Ya, miss itulah yang paling berbahaya kita ya. Jadi harus kita klarifikasi pertanyaannya. Dan selanjutnya untuk jawaban, maka jawaban itu berikanlah jawaban yang singkat, tepat, dan padat. Tujuannya apa? Supaya nanti kita memang nampak keilmuan kita di sana. Ada keilmuan kita di sana, ada keahlian atau keterampilan kita ini ditunjukkan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita menjawab nanti gunakanlah metode PREP, singkatan dari point, reason, example, point. Artinya apa itu? Poin dulu. Nah, jadi ketika kita berbicara itu tunjukkan poinnya dulu. Apa sih pentingnya hal ini ya? Poinnya apa? Intinya apa? Itu dia tuh ya. Yang kedua itu gunakan reason. Reason itu alasan. Ya, jadi setelah kita menyampaikan poin, ada alasannya. Alasannya itu disertai dengan bukti. Nanti kita simpulkan kembali dengan poin. Nah, kan seperti itulah alurnya. Alur ketika kita berbicara ya atau menjawab dari sebuah pertanyaan. Jadi ada poinnya, poin dulu, setelah itu ada alasan. Setelah itu ada contoh, berikanlah contoh-contoh yang up to date atau akurat sebagainya. Jangan contoh-contoh yang sudah lama, tahunnya sudah beranak pinak, misalkan tahun-tahun yang baru untuk itu ya. Dan selanjutnya, ini yang terakhir, jangan memalingkan pandangan tetapi lihatlah penanya sambil menjawab ya. Ini penting, ini penghargaan ini. Jadi ketika kita menjawab itu, jangan mentang-mentang ada dia di buku sumber kita atau jurnal kita menjawab dengan sambil melihat laptop, itu sungguh tidak ada penghargaan kepada sebuah penanya. Jadi ketika penanya itu dia menanya, dia ingin mencoba berkomunikasi sama kita, maka kita pun sebagai presenter kita berkomunikasi dengan mereka. Kan seperti itulah ya. Jadi kita hargai mereka dengan kita melihat kepada orang tersebut. Jadi dengan adanya kita melihat kepada mereka, mungkin salah-salah sedikit atau dan kurang tepat, bisa saja itu dibantu oleh audiens kita itu. Oke. Itulah kira-kira topik yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Demikian. See you.